sangat tidak fair ya. Banyak mengatakan Pak Anies beginilah, begitu, begini, begitu. Sedangkan saya sendiri yang sudah kenal lama tidak seperti itu. Makanya jadi saya dari golongan boleh dikatakan golongan orang Tionghoa ya. Saya melihat ini tidak benar gitu kan. Memang ada yang memframing bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Nah, ya, betul. Apa yang Anda ketahui dan Anda alami ya? Seperti apa, Pak? Ya, seperti halnya kan gini, Pak. Kita kalau seumpamanya Pak Anies menjadi politik identitas lah, terus mementerikan satu golongan, misalnya satu golongan agama atau satu golongan suku apa dan lain sebagainya, ini terbukti gitu ya. Di Jakarta kan selama beliau memimpin 5 tahun ini aman-aman saja gitu ya. Ya benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa pada Suara TV, siang ini saya kedatangan tamu istimewa, Pak Henry Husada, sosok seorang pengusaha. Kemudian saya maaf menyebutkan dari etnis Tionghoa. Tetapi yang membuat saya kaget ini, Anda itu katanya pengagum Anies Baswedan dan Caimin dan mendukung sosok duet Amin ini, betul Pak? Ya, betul. Kenapa nih Pak? Alasan Bapak itu mendukung duet Amin ini? Ya, betul. Ya, jadi awalnya tuh kita kenal khususnya dengan Pak Anies dulu ya. Oh gitu. Ya, kenal dengan Pak Anies tuh bukannya baru dikenal gitu, sudah kenalan udah lama gitu kan. Betul. Beliau sebelum masih menjadi dekan lah, masih menjadi dekan ya gitu. Kita udah kenal dengan Pak Anies ya. Jadi sebelum beliau jadi menteri gubernur? juga, sebelum jadi menteri ya, sebelum jadi menteri, terus sebelum jadi gubernur kita udah kenal. Maka itu kita yakin ya. Jadi bahwa pas Pak Anies ini mau mencalonkan menjadi presiden ya. Jadi kita betul-betul yakin lah ini sosok yang sangat tepat gitu ya untuk memimpin bangsa di sini ya. Apa yang Anda kenal dengan Anies Baswedan tentang karakternya gitu ya? Karakternya ya senantiasa selalu intelektual ya. Dan Pak Anies tuh kalau ngomong tuh ya sebenarnya ya, kalau kita udah bersahabat lama kan kita baru tahu gitu kan ya. Kalau seperti kata peribahasa, kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu kan ya. Sedangkan saya sudah lama kenal dengan beliau. Beliau kalau ngomong apa adanya gitu, apa adanya gitu ya. Jadi saya melihat di sini sangat tidak fair ya. Banyak mengatakan Pak Anies beginilah, begitu, begini, begitu. Sedangkan saya sendiri yang sudah kenal lama tidak seperti itu. Makanya jadi saya dari golongan boleh dikatakan golongan orang Tionghoa ya, saya melihat ini tidak benar. Jadi memang ada yang memframing bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Nah, betul. Apa yang Anda ketahui dan Anda alami ya? Seperti apa Pak? Ya, seperti halnya kan gini Pak. Kita kalau seumpamanya Pak Anies menjadi politik identitas lah, terus mementerikan satu golongan, misalnya satu golongan agama atau satu golongan suku apa dan lain sebagainya, ini terbukti gitu ya. Di Jakarta kan selama beliau memimpin 5 tahun ini aman-aman saja gitu ya. Ya benar nggak? Ya ini ya justru karena kalau saya baru kenal, misalnya ya saya baru kenal dengan Pak Aniesnya baru 2 hari atau 3 hari atau 1 bulan, saya tidak bisa berbicara seperti ini gitu kan. Sedangkan saya sudah kenal lama sekali gitu. Maka itu jadi saya bisa melihat sosok Pak Anies tuh bukan seperti yang diisukan orang, di framing orang gitu kan, di framing orang apa semua seolah-olah Pak Anies tuh seperti ini gitu kan ya. Alangkah tidak adilnya gitu kalau saya tuh kalau kan saya tuh mau berlaku adil ya hidup di dunia ini ya. Benar katakan benar, salah katakan salah gitu kan ya. Benar nggak? Ya. Jadi kalau sangat tidak adil kalau seandainya Pak Anies tidak seperti itu, tapi orang lain menganggap seperti itu dan saya yang tahu tidak seperti itu tapi saya diam gitu. Itu kan rasanya
buat saya sendiri itu tidak fair gitu Oke. kan. Ya. Jadi Bapak sebagai pebisnis ya, Ya, betul, 5 betul. tahun Anies Baswedan menjadi gubernur, Ya. itu yang Anda rasakan itu tidak ada konflik horizontal antar Tidak suku, ada, antar ya. agama, Ya. dan itu membuat bisnis Anda fine-fine Ya, saja. jadi sebenarnya saya malahan Pak Yusuf, malahan saya di Jakarta tidak ada bisnis. Begitu. Saya bisnis ada di daerah Jawa Barat gitu ya. Iya. Nah, jadi malahan saya betul-betul real ya kalau saya mengatakan seperti ini. Kalau seumpamanya saya ada diberikan fasilitas tertentu gitu ya dengan Pak Anies sebagai kepemimpinan Pak Anies sebagai gubernur, tentu saya kalau berbicara ini karena Pak Henry sudah mendapatkan sesuatu dari gitu Pak kan Anies. ya. Ini kalau tidak ya? ini betul-betul tidak gitu. Oke, Ini betul-betul netral gitu ya. Iya. Saya dengan Pak Anies juga boleh ditanyakan gitu. Ada apa gitu kita dengan Pak Anies juga tidak ada satu keuntungan pribadi buat saya gitu kan ya. Hanya yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya harus bersikap adil gitu kan ya. Saya kenal beliau lama. Saya lihat Pak Anies juga gigih gitu ya, ulet gitu kan ya, dan di framing orang tuh seolah-olah negatif gitu ya. Ya. Saya harus tampil ke depan. Harus tampil walaupun bagaimanapun kita sebagai manusia ya, tentunya kita harus benar katakan benar yang tadi saya sampaikan gitu. Iya. Memang ada tudingan bahwa Anies Baswedan didukung oleh kelompok ABCD gitu kan ya, seolah-olah mengerikan. Nah, ada kelompok kanan atau apa gitu. Nah, ini Bapak nggak takut ini? Ya, kalau menurut saya ya, misalnya saya menjadi calon presiden. Misalnya jangan presiden lah, terlalu tinggi gitu ya, misalnya jadi gubernur lah misalnya ya. Tentu banyak dukungan makin baik ya. Kan kita tidak mungkin memaksakan orang supaya mendukung saya. Atau menolak dukungan orang kepada saya juga, gitu kan ya, benar nggak Pak? Nah, jadi misalnya ada kelompok tertentu mau mendukung saya, ya saya akan terima. Masa sebelum mendukung, Anda dari golongan mana? Anda dari mana? Nggak boleh mendukung saya. Rasanya, Anda tidak perlu mendukung saya. Rasanya itu udah mulai mengotak-ngotakan ya menurut saya gitu kan ya. Tapi kalau seperti Anies banyak didukung dengan lain, saya rasa bukan kelompok-kelompok tertentu saja, banyak kelompok mungkin ya yang mendukung supaya senantiasa di sini bisa mempertahankan apa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, Pak. Itu kan terutama seperti itu kan, Pak. Betul. Kepemimpinan sekarang baik, bisa mentambah baik kan bagus, Pak. Kita kan bukan bangsa Indonesia, kita menjadi warga negara Indonesia. Kalau kita keluar negeri, dari mana? Dari Indonesia, kan bangga sekali gitu kan ya. Kita kan tidak menginginkan dengan beda kepemimpinan bahwa Indonesia jadi turun, kan kita juga tidak menginginkan seperti itu ya. Oke. Betul nggak Pak Yusuf ya? Betul. Jadi menurut Anda itu yang Pak Henry tahu itu ya, sosok Anies Baswedan dalam perspektif keagamaan ini, atau perspektif pribadinya, itu sosok seperti apa nih? Ya, kadang-kadang ya saya juga suka berbicara dengan beliau ya. Pada saat itu kan kita flashback ke belakang lah ya. Pada tanggal 20, saya masih ingat ya, pada tanggal 27 Januari 2022, saya ke rumah Pak Anies. Saya lama berdiskusi dengan beliau ya. Terus pada saat berdiskusi itu, karena saya melihat dari sosok Pak Anies ya, Pak Anies, ya siap-siap nih Pak Anies bakal dibacapreskan oleh salah satu partai besar di Indonesia. Tidak akan lama lagi. Saya melihat pada saat itu akhir tahun lah kurang lebih ya, akhir tahun. Tapi ternyata sebelum akhir tahun sudah dibacapreskan sama salah satu partai besar di Indonesia gitu kan. Tepatnya tanggal 3 Oktober. Betul. Nah, pada saat berbincang itu kan Pak Anies ya, amin ya, senantiasa selalu amin. Nah, dengan amin bisa bayangkan ya, sekarang dengan Muhaimin jadi amin gitu kan ya, benar nggak? Ya sangat luar biasa sekali ya itu. Pada saat itu tanggal 27 Januari
2022 Pak Yusuf ya. Jadi kan kalau sekarang kita berbicara pada hari ini, orang sudah tahu bahwa Pak Anies dengan Muhaimin dibaca pres dan bawa capres gitu kan ya. Tapi pada saat tanggal 27 Januari 2022 belum ada. Belum ada itu ya. Ya, betul nggak? Pada saat itu saya melihat dan alhamdulillah pada saat itu amin. Oh sebentar ya Pak Henry. Saya mau menunaikan dulu sholat. Oke, kita akhirnya tunggu beliau di satu ruangan di pendopo ya, di rumahnya. Akhirnya beliau. Nah, dari sana tuh saya melihat bahwa Pak Anies tuh religious juga gitu Jadi bukan pada saat ada tamu pembicaraan lagi seru-serunya diteruskan, tapi beliau break dulu, sholat dulu gitu. Itu menandakan, saya lihat menandakan seorang religious gitu ya. Tapi Bapak sebenarnya posisi sebagai pengusaha apa sebagai ini paranormal ini? Bukan. Saya pengusaha. Iya, saya pengusaha. Karena saya senantiasa saya punya sixth sense lah boleh dikatakan gitu ya. Bukan paranormal, Pak. Saya pengusaha ya. Jadi ini luar biasa nih seorang pengusaha gitu ada prediksinya ini tepat dan waktu itu masih ada gejolak saja. Betul. Bukan gejolak, hanya simbol-simbol aja gitu kan. Tetapi Bapak sudah memprediksi bahwa ini siap-siap Anies Baswedan akan menjadi cawapres, capres. Betul. Dah saat ini, Pak, coba diramal saya. Kira-kira jadi apa, Pak? Saya bukan tukang ramal, Pak. Jadi pada saat itu karena kita langsung spontan aja ya Pak ya, melihat, waduh, ini lagi berbicara kok kayak ada satu, gitu kan, ya susah untuk diungkapkan kata-kata. Jadi performanya proponen presidensial. Iya, betul. Jadi ini satu kan kadang-kadang kita ada kalau berbicara dengan banyak orang juga kan Pak, ada ya. Kita tuh ada feeling, ada apa dan lain sebagainya yang tidak bisa diutarakan oleh kata-kata. Kenapa? Kok bisa begini sih? Kok bisa begitu? Tolong dijelaskan. Saya tidak bisa jelaskan gitu. Ya pemirsa, sebagaimana diketahui memang Anies Baswedan punya karakteristik atau kelebihan dalam soal narasi, performance. Kemudian bagaimana juga meyakinkan orang. Itu luar biasa. Dan itu sebetulnya karakter pendidikan Amerika itu Pak. Nah biasanya seperti itu kan. Nah kalau kita lihat itu ya Bapak kemarin debat capres ya 3 capres itu bagaimana performance Anies Baswedan ketika menjawab Najwa Shihab dan sebagainya itu yang di UGM itu? Ya saya mengamati ya. Jadi Pak Anies jawabannya tepat gitu ya dan tidak aneh-aneh gitu ya. Jawabannya memang tegas dan nyata gitu kan. Meyakinkan itu kan. Ya, meyakinkan. Jadi banyak orang juga melihat gitu kan di sana ya bahwa ya boleh dikatakan inilah sosok calon pemimpin yang akan datang gitu di tahun 2024 ya. Iya. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak hanya calon pemimpin atau menguasai Indonesia, tetapi memiliki atau pemimpin yang bisa disegani di internasional. Mungkin Bapak bisa melihat sebagai ya futuristik gitu ya. Iya. Bagaimana? Ya, kita melihat ya Pak Anies juga bisa ya. Selain kita misalnya disegani oleh negara-negara tetangga, juga mungkin dari negara-negara lain juga bisa melihat bahwa ini Indonesia menjelang tahun emas ya boleh dikatakan ini tepat sekali gitu dengan Pak Anies bisa jadi presiden. Jadi Pak Anies tuh ya boleh dikatakan sangat bisa disegani lah oleh kemampuan buat berdiskusi, buat pemikirannya, terobosannya, breakthrough-nya juga gitu kan kita lihat ya. Bisa disegi situ ya. Betul. Pak Henry, sebetulnya apa sih harapan Bapak dan kawan-kawan nih etnis Tionghoa gitu ya terhadap duet Amin ini? Ya, kita melihat ya, kita segala sesuatu kan kita bisnis gitu kan kebanyakan karena golongan
golongan orang Tionghoa kan bisnis ya Pak ya. Ya tentunya kita mengharapkan sekali kalau dengan kepemimpinan Pak Anies ini menjadi Indonesia lebih baik, terus Indonesia kondusif, lo dikatakan, baru kita bisa berusaha kan dengan baik ya. Betul. Bagaimana kalau misalnya kita mau berusaha tapi terus diributkan, ada kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri gitu ya. Bagaimana kita mau berusaha gitu kan? Bagaimana kita mau dipandang oleh dunia gitu kan ya? Tapi saya yakin Pak Anies bisa merangkul secara keseluruhannya, menjadikan Indonesia kondusif, menjadikan Indonesia baik. Terus kita para pelaku bisnis kan bisa melakukan bisnisnya masing-masing untuk senantiasa selalu mensejahterakan rakyat Indonesia gitu. Itu paling utama betul, gitu ya. Betul, ya. Dan seberapa jauh Anda melihat bahwa ini duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini punya komitmen terhadap terhadap persatuan bangsa atau memiliki integritas terhadap kebinekaan. Itu seberapa jauh Anda melihatnya? Oh, saya sangat jauh lihatnya bahwa kalau seandainya ini, makanya seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, pada tanggal 27 Januari 2022 aja bisa udah waktu itu amin gitu kan ya. Mana kepikir Pak, duet ini bisa menggabungkan jadi Anies dengan Muhaimin jadi amin. Amin kan kita kalau berdoa, udah selesai berdoa kan amin juga ya. Agama apapun amin. Iya, amin ya. Jadi kita harus selalu melihat bahwa dengan kepemimpinan Amin ini Indonesia makin hari makin baik gitu. Itu aja. Kita optimis gitu ya. Dan sangat optimis kalau saya melihatnya gitu. Iya. Kalau integritas terhadap kebinekaan bagaimana Anda melihat? Oh iya, dengan ya bagaimanapun juga dengan kebinekaan ini adalah satu, boleh dikatakan satu keunggulan Indonesia, berbeda-beda tapi satu kan. Benar nggak? Betul. Bayangkan aja, banyak sekali ini bahasa di Indonesia. Kayaknya Sunda, paling Jawa. Iya, paling banyak kali Pak di seluruh dunia ya. Bahasa tapi di sini rukun-rukun saja. Itulah keistimewaannya Indonesia, berbeda-beda menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Oke, pemirsa pada Suara TV, sangat menarik ini Pak Henry Husada ini adalah dari kalangan minoritas Tionghoa itu ya, dan memiliki respek atau dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iya. Nah, sebagai closing statement, closing terakhir, dan harapan dan himbauan terhadap masyarakat Indonesia seperti apa? Ya, seperti yang terus saya sampaikan ya Pak ya, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Untuk itu jangan sampai cepat mendengar informasi hoax lah di mana-mana gitu kan ya. Untuk menjas orang, wah ini adalah buruk gitu kan ya, selalu ya. Kita harus sabar dulu, nah gitu kan. Itu paling penting gitu kan Pak. Rekam jejaknya bagaimana. Jadi jangan sampai kita bisa dibodohi atau kita membodohi diri sendiri gitu kan ya. Kita menerima hoax aja begitu saja, kita langsung makan atau kita langsung terima gitu kan tanpa kita menganalisa siapa sih sebenarnya sosok Anies Baswedan itu gitu kan ya. Jadi benar katakan benar, salah katakan salah. Itu supaya fair gitu kan ya. Betul kan Pak? Baik, terima kasih Pak Henry, luar biasa ini. Sama-sama Pak, terima kasih sekali ya. Ini nanti kita jumpa dengan kawan-kawan beliau lagi gitu ya. Bagaimana menurut Anda statement Pak Henry Husada? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Anda semua. Oke, terima kasih.